Nah, Sok. Kakak lulus. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's Ford and Monday. Tati mana? Tati nggak tahu. Hei. Sorry. Dah. Sorry. Bulat. Tomorrow never comes until it's too late. Could be Halo teman-teman semua dan yang kami hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah kalkulus. Selamat datang di video presentasi proyek kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas topik yang sangat fundamental dalam analisis matematika, yaitu dengan bertopik pertidaksamaan dan pertidaksamaan grafik, khususnya mengenai daerah pertidaksamaan dan visualisasi grafik. Pada kali ini, kelompok kami menghadirkan sebuah studi kasus nyata yang kami beri nama Surviving Kuliah. Kami melakukan survei melalui rekan-rekan mahasiswa dengan 5 pertanyaan konkret, yaitu berapa jam per minggu mereka sanggup bekerja part-time, seberapa sering mereka makan di warteg atau warung sejenis dalam sebulan, seberapa sering mereka pergi ke kafe atau coffee shop, berapa frekuensi ideal nongkrong di kafe agar tugas tetap selesai dan tabungan tidak jebol, dan yang terakhir, bagaimana kondisi sisa storage laptop mereka saat ini. Data nyata dari survei inilah yang akan kami ubah menjadi formulasi pertidaksamaan dan kita visualisasikan dalam grafik. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu dari mana konsep pertidaksamaan ini berasal. Sebelum kita menerapkan pertidaksamaan di data survei, ada baiknya kita tahu dulu dari mana simbol-simbol ini berasal. Ternyata, konsep pertidaksamaan memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, di era Yunani kuno, 2 matematikawan legendaris, Euclid dan Archimedes, sudah menggunakan dasar dari konsep ini. Mereka membandingkan panjang garis dan luas bidang dalam geometri. Namun, pada masa itu, tidak ada simbol sama sekali. Semua dijelaskan melalui kalimat panjang secara verbal. Lompatan besar terjadi hampir 2000 tahun kemudian. Pada tahun 1631 Masehi, seorang matematikawan asal Inggris bernama Thomas Harriot untuk pertama kalinya memperkenalkan simbol lebih kecil dari dan lebih besar dari dalam tulisannya Artis Analytic Praxis. Inilah titik lahirnya notasi formal pertidaksamaan. Tak lama berselang, di tahun 1670 Masehi, ilmuwan Inggris lainnya, John Welles, menyempurnakan notasi tersebut. Ia menambahkan garis horizontal di bawah simbol, sehingga lahirlah lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar sama dengan, yang hingga hari ini kita gunakan di kelas di papan tulis kita. Dan akhirnya memasuki abad ke-19 dan ke-20, para matematikawan modern seperti Cauchy dan Weierstrass memformalisasikan konsep ini secara sangat ketat melalui definisi limit epsilon delta. Berkat mereka, pertidaksamaan menjadi fondasi kokoh dalam kalkulus.
teori optimasi, hingga algoritma pemrograman linear yang kita kenal di era komputer sekarang. Dan pada slide ini, kita masuk ke inti teorinya. Apa sebenarnya perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan? Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan. Artinya nilainya tunggal, pasti dan mutlak. Tapi pertidaksamaan, ia mendefinisikan sebuah rentang nilai, bukan satu titik, melainkan sebuah wilayah. Kalimat matematika ini membandingkan dua kuantitas yang tidak harus sama, menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, atau variasinya mengandung unsur sama dengan. Dalam kehidupan nyata, pertidaksamaan punya 3 fungsi utama yang sangat praktis. Pertama, menentukan batas dan syarat kelayakan. Misalnya, sistem hanya boleh berjalan jika suatu nilai berada pada batas tertentu. Kedua, menentukan nilai minimum dan maksimum untuk efisiensi biaya atau penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, membandingkan jumlah atau alokasi dalam kondisi terbatas. Persis seperti yang akan kita lakukan dengan data survei mahasiswa. Nah, bagaimana kita menerjemahkan semua konsep rentang nilai ini ke dalam bentuk visual? Disinilah pertidaksamaan grafik berperan. Grafik adalah bentuk terbaik untuk langsung melihat daerah mana yang memenuhi syarat dan daerah mana yang tidak. Ada 2 aturan baku yang wajib kita hafal. Aturan pertama, jika simbol pertidaksamaannya adalah murni, tidak ada sama dengannya, maka garis batas yang kita gambar adalah garis putus-putus. Garis putus-putus ini memberitahu kita secara tegas titik-titik yang tepat berada di garis batas tersebut tidak termasuk bagian dari solusi. Aturan kedua, jika simbolnya mengandung unsur sama dengan, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, maka kita gambar garis tegas atau garis utuh tanpa putus. Ini berarti semua koordinat yang tepat berada di garis batas tersebut nilainya valid dan termasuk ke dalam solusi. Dan setelah semua garis batas tergambar, seluruh wilayah koordinat yang lolos dari pengujian dan terbukti memenuhi syarat pertidaksamaan akan kita arsir, kita berwarna. Wilayah arsiran ini yang dalam kalkulus kita sebut DHP, daerah hasil penyelesaian, dengan pemahaman teori yang solid dari ketiga slide ini, latar belakang studi kasus, sejarah evolusi simbol, hingga aturan visualisasi grafik, kita sekarang punya fondasi yang kuat untuk masuk di bagian berikutnya. Menerapkan semua ini langsung kita dapat data pada surviving data. Terima kasih atas perhatiannya. Next ke slide berikutnya, teman saya yang akan membawakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Malvina Sirabas dengan NIM 15250618. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi matematika tentang pertidaksamaan, mulai dari pengertian, grafik pertidaksamaan, sampai makna simbol-simbolnya dalam matematika. Materi ini penting karena sering digunakan untuk menentukan batas nilai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam soal matematika. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang membandingkan dua nilai menggunakan tanda seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rentang nilai, bukan satu nilai pasti seperti pada persamaan. Ada beberapa tujuan dari pertidaksamaan, yaitu menentukan batas nilai, menyatakan syarat kelayakan, menentukan nilai minimum dan maksimum, dan juga digunakan dalam perbandingan di kehidupan nyata. Perbedaan utama antara persamaan dan pertidaksamaan adalah persamaan hanya memiliki satu nilai solusi,
sedangkan pertidaksamaan memiliki rentang atau daerah solusi. Contohnya, X lebih besar dari 5, artinya nilai X lebih besar dari 5. Y lebih kecil sama dengan 10, artinya nilai Y maksimal 10. Dan min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3. Artinya, X berada di antara min 3 dan 3. Jadi, pertidaksamaan tidak hanya satu jawaban, tetapi sebuah batas nilai. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian grafik. Pertidaksamaan grafik adalah representasi visual dari solusi pertidaksamaan. Daerah yang diarsir menunjukkan semua titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dalam grafik, ada dua jenis garis batas. Satu, garis putus-putus, digunakan untuk simbol lebih besar atau lebih kecil. Artinya, garis batas tidak termasuk dalam solusi. Dua, garis tegas atau utuh, digunakan untuk simbol lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Artinya, garis batas termasuk dalam solusi. Kemudian, langkah-langkah membuat grafik pertidaksamaan adalah: yang pertama, ubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan agar bisa mendapatkan garis batas. Yang kedua, gambar garis batas tersebut di bidang koordinat. Yang ketiga, uji titik, biasanya menggunakan titik 0,0 untuk menentukan daerah mana yang benar. Dan yang terakhir, arsir daerah yang sesuai dengan hasil pertidaksamaan. Hasil akhirnya disebut DHP atau daerah himpunan penyelesaian, yaitu semua titik yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Oke, sekarang kita bahas materi yang ketiga, yaitu kita bahas simbol-simbol dalam pertidaksamaan. Simbol yang seperti tanda panah mengarah ke kanan, itu berarti lebih besar dari. Contoh, 5 lebih besar dari 3. Simbol yang mengarah ke kiri, tanda panah yang mengarah ke kiri, berarti lebih kecil dari. Contoh, 2 lebih kecil dari 7. Simbol tanda panah yang mengarah ke kanan dan memiliki garis satu di bawahnya, berarti lebih besar atau sama dengan. Contoh, X lebih besar sama dengan 17. Sedangkan simbol kebalikannya, tanda panah yang mengarah ke kiri, lalu ada garis di bawahnya, berarti lebih kecil atau sama dengan. Contoh, X lebih kecil sama dengan 500. Yang terakhir, simbol sama dengan yang dimana ada garis miring, berarti tidak sama dengan. Contoh, X tidak sama dengan 0. Jadi, setiap simbol ini menunjukkan hubungan nilai yang berbeda dan sangat penting untuk menentukan bentuk solusi dari suatu pertidaksamaan. Kesimpulannya, pertidaksamaan digunakan untuk menunjukkan lintang nilai, bukan hanya satu nilai tunggal dalam grafik. Pertidaksamaan digambarkan dengan garis dan daerah arsiran, sedangkan simbolnya menunjukkan hubungan antar nilai. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu memahami materi pertidaksamaan dengan lebih mudah. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Javas Brilian Suwandi, dan kali ini saya akan menjelaskan dua materi yang dimana yang pertama adalah sifat-sifat pertidaksamaan dan yang kedua adalah jenis-jenis pertidaksamaan. Yang pertama, sifat-sifat pertidaksamaan. Pertidaksamaan memiliki beberapa sifat penting yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal matematika. Yang pertama jumlah dan pengurangan. Sifat pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Contohnya, X tambah 3 lebih dari 5. Maka kita kurangi kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh X lebih dari 2. Artinya, menambah atau mengurangi bilangan yang sama pada kedua ruas tidak memengaruhi arah tanda pertidaksamaan. Yang kedua, perkalian atau pembagian bilangan positif. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya juga tetap. Contohnya adalah 2X kurang dari 10. Kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga diperoleh menjadi X kurang dari 5. Jadi,
Ketika menggunakan bilangan positif, arah tanda pertidasamaan tidak berubah. Yang ketiga adalah aturan emas. Perkalian atau pembagian bilangan negatif ini adalah sifat yang sangat penting. Karena apa? Karena jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamanya harus dibalik. Contohnya, min 2x 6. Min 2x kurang dari 6 maksudnya. Ketika kedua ruas dibagi dengan min 2, tanda kurang darinya berubah menjadi lebih dari. Hasilnya adalah x lebih dari min 3. Karena itulah, aturan ini sering disebut juga sebagai aturan emas dalam pertidaksamaan. Yang keempat dan yang terakhir adalah sifat transitif. Sifat transitif menyatakan bahwa jika suatu bilangan lebih besar atau lebih kecil dari bilangan lain secara berurutan, maka hubungan tersebut dapat disimpulkan secara langsung. Contohnya adalah seperti ini. Jika 5 lebih dari 3 dan 3 lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa 5 itu lebih dari 1. Sifat ini membantu kita menyederhanakan hubungan antara bilangan dalam pertidaksamaan. Materi yang kedua adalah jenis-jenis pertidaksamaan. Selanjutnya, materi ini masuk ke dalam jenis-jenis pertidaksamaan. Yang pertama adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Jenis pertidaksamaan linear satu variabel ini hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi tertentu. Contohnya, 2x plus 3 lebih dari 7. Grafik biasanya digambarkan kepada garis bilangan. Yang kedua, pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV. Jenis ini memiliki dua variabel. Variabel yang dimaksud adalah x dan y. Itu yang biasanya paling umum. Contohnya, 2x plus y kurang dari sama dengan 10. Dan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini menggunakan daerah arsir pada bidang kartesius. Yang ketiga, pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Contohnya, x kuadrat min 4 lebih dari 0. Bentuk grafiknya pada pertidaksamaan kuadrat itu berbentuk parabola. Sehingga penyelesaiannya bisa dicari dengan menentukan titik potong terlebih dahulu, sehingga garis akan ditarik ke bawah ataupun ke atas. Terakhir sebelum yang kedua, pertidaksamaan rasional mengandung bentuk pecahan yang memiliki variabel pada pembilang atau penyebutnya. Contohnya seperti ini, x plus 1 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Pada jenis ini, kita harus memperhatikan bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan simbol garis panjang 2 yang menyatakan jarak suatu bilangan terhadap 0. Jika suatu bilangan memiliki nilai negatif, maka dalam pertidaksamaan nilai mutlak, bilangannya itu akan berubah menjadi positif. Contohnya adalah x min 3 kurang dari 5. Nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0 karena menunjukkan jarak. Penutup dari materi saya, pertidaksamaan itu memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian positif. Pembagian bilangan positif. Pada aturan emas, bilangan negatif, serta sifat transitif, selain itu, terdapat beberapa jenis pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, linear dua variabel, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan rasional, dan terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supi Ahmad Fajri dengan NIM 15250381. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan implementasi pertidaksamaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan ke beberapa mahasiswa di kelas.
Tujuan dari pengambilan data ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep perbedasamaan dalam matematika tidak hanya digunakan dalam soal-soal teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, data yang kami telah ambil berkaitan dengan kebiasaan mahasiswa yang dalam menjalani perkuliahan, seperti jam kerja paruh waktu, frekuensi makan di warteg, kunjungan ke kafe, dan kapasitas penyimpanan laptop yang digunakan untuk mendukung aktivitas akademik. Dari data tersebut, kami kemudian membuat model matematika dalam bentuk perbedasamaan untuk menggambarkan batas maksimum dan batas minimum maupun rentan nilai yang dianggap ideal. Oke, langsung saja. Yang pertama itu jam paruh waktu. Implementasi pertama berkaitan dengan jam kerja paruh waktu untuk mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner yang kami peroleh, dari 14 responden, terdapat 9 mahasiswa yang bekerja selama 15 jam per minggu, 4 mahasiswa yang bekerja selama 10 jam per minggu, dan 1 mahasiswa yang bekerja selama 24 jam per minggu. Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang bekerja paruh waktu memiliki jam kerja yang bervariasi namun masih berada dalam rentang tertentu. Nilai terkecil yang ditemukan adalah 10 jam per minggu, sedangkan nilai terbesar adalah 24 jam per minggu. Oleh karena itu, rentang tersebut dapat dimodelkan menggunakan perbedasamaan, yaitu 10 kurang dari sama dengan H, kurang dari sama dengan 24, di mana H menyatakan jumlah jam kerja mahasiswa dalam satu minggu. Makna dari perbedasamaan ini, bahwa jam kerja mahasiswa berada pada rentang 10 jam dan minimal 10 jam dan maksimal 24 jam per minggu. Rentang tersebut dapat diambil sebagai batas yang masih memungkinkan mahasiswa untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan kegiatan akademik. Dengan demikian, perbedasamaan digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata yang diperoleh dari hasil survei mahasiswa. Selanjutnya, frekuensi makan di warteg. Implementasi kedua berkaitan dengan frekuensi mahasiswa makan di warteg dalam satu minggu. Variabel yang dimana variabel digunakan yaitu W. Berdasar hasil survei, 12 mahasiswa makan di warteg sebanyak 4 kali dalam per minggu. Kemudian, 1 mahasiswa sebanyak 5 kali, dan 1 mahasiswa sebanyak 6 kali. Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa memilih makan di warteg sebagai alternatif makanan yang lebih ekonomis dibanding restoran atau tempat makan lainnya. Nilai terkecil yang diperoleh adalah 4 kali per minggu dan nilai terbesar adalah 6 kali per minggu. Maka dalam bentuk perbedasamaan bisa digambarkan 4 kurang dari sama dengan W kurang dari sama dengan 6. Artinya frekuensi makan di warteg berada pada rentan 4 hingga 6 kali dalam satu minggu. Model perbedasamaan ini menunjukkan pola pengeluaran mahasiswa yang cenderung hemat dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dengan menggunakan perbedasamaan, data hasil survei yang awalnya berupa angka-angka dapat disederhanakan menjadi suatu rentang nilai yang mudah dipahami. Kemudian, kunjungan kafe yang ideal. Implementasi ketiga membahas frekuensi kunjungan ke kafe yang dianggap ideal oleh mahasiswa. Variabel yang digunakan yaitu adalah K. Hasil survei yang menunjukkan bahwa 8 mahasiswa memiliki frekuensi ideal sebanyak 2-4 kali per bulan, dan 3 mahasiswa memilih 0-1 kali per bulan, dan 3 mahasiswa memilih 5-8 kali per bulan. Berdasarkan data tersebut, kelompok terbesar atau mayoritas responden berada pada rentang 2-4 kali per bulan. Namun, untuk menggambarkan seluruh rentang yang masih dianggap wajar, dibuat model matematikanya yaitu 0 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 4. Artinya, jumlah kunjungan ke kafe yang masih dianggap ideal berada pada rentang 0 sampai 4 kali dalam sebulan. Batas ini menunjukkan bahwa mahasiswa tetap dapat bersosialisasi atau mengerjakan tugas di kafe tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan. Perbedasamaan digunakan untuk menentukan batas maksimum frekuensi yang masih dianggap sesuai dengan kondisi keuangan mahasiswa. Selanjutnya ada sisa storage laptop. Implementasi terakhir berkaitan dengan sisa kapasitas penyimpanan laptop mahasiswa, yang dimana variabel yang digunakan adalah S. Berdasarkan hasil survei,
Sebanyak 12 dari 14 mahasiswa memiliki kapasitas penyimpanan yang aman, yaitu lebih dari atau sama dengan 60 GB. Kapasitas penyimpanan menjadi faktor yang penting karena mahasiswa dibutuhkan ruang yang cukup untuk menyimpan dokumen, tugas, materi kuliah, atau aplikasi pembelajaran maupun data lainnya. Dari hasil survei tersebut ditetapkan bahwa batas aman kapasitas penyimpanan adalah minimal 60 GB, sehingga dapat ditulis dalam bentuk persamaan S lebih dari sama dengan 60. Artinya, sisa kapasitas penyimpanan laptop tidak boleh kurang dari 60 GB. Jika kapasitas penyimpanan berada di bawah nilai tersebut, maka performa laptop dapat menurun dan berpotensi mengganggu kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, persamaan ini digunakan untuk menentukan batas minimum kapasitas penyimpanan yang masih dianggap aman. Oke, untuk selanjutnya itu ada contoh soal persamaan. Nah, soal ini tuh dibuat berdasarkan data survei dari 14 mahasiswa yang tadi sudah saya jelaskan, yang akan diselesaikan dengan meliputi 4 jenis persamaan. Yang pertama yaitu ada persamaan linear 1 variabel, kemudian linear 2 variabel, persamaan kuadrat, dan persamaan irasional. Nah, mungkin saya akan menyelesaikan yang persamaan linear 1 variabel terlebih dahulu. Di sini terdapat soal survei 9 mahasiswa bekerja 15 jam per minggu. 4 mahasiswa bekerja 10 jam per minggu, 1 mahasiswa bekerja 24 jam per minggu. Nah, di sini nyatakan rentang jam kerja H yang memenuhi kondisi survei. Lalu verifikasi rata-ratanya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita mencari total jam kerja keseluruhan responden. Karena terdapat 9 mahasiswa yang bekerja 15 jam per minggu, maka kita kalikan dengan 9 dengan 15, sehingga diperoleh 135 jam. Selanjutnya terdapat 4 mahasiswa yang bekerja 10 jam per minggu, sehingga diperoleh 40 jam. Kemudian terdapat 1 mahasiswa bekerja 24 jam per minggu, sehingga 1 kali 24 yaitu 24. Setelah itu seluruh jam kerja dijumlahkan, sehingga totalnya menjadi 199 jam. Karena jumlah responden adalah 14 orang, maka untuk mencari rata-rata kita membagi total jam kerja dengan jumlah responden. Dengan membagi 199 dengan 14, yang hasilnya adalah 14,21 jam per minggu. Kemudian kita akan bandingkan nilai tersebut dengan persamaan yang telah dibuat, yaitu 10 kurang dari sama dengan H kurang dari sama dengan 24. Karena 14,21 berada di antara 10 dan 24, maka rata-rata jam kerja mahasiswa memenuhi persamaan berikut. Kemudian yang kedua ada persamaan linear 2 variabel. Nah, pada soal ini kita memiliki 2 persamaan, yaitu jam kerja mahasiswa dan frekuensi kunjungan ke kafe. Untuk mengetahui apakah suatu titik termasuk ke dalam daerah penyelesaian, kita menggunakan titik uji, yaitu 15,2. Pertama, kita substitusikan nilai H sama dengan 15 ke persamaan pertama. Hasilnya 10 kurang dari sama dengan 15 kurang dari sama dengan 24. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Kemudian kita substitusikan K, nilai K sama dengan 2 ke persamaan kedua. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Sehingga syarat kedua juga terpenuhi. Karena kedua syarat bernilai benar, maka titik 15,2 berada di dalam daerah penyelesaiannya. Kemudian, soal ketiga persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, langkah pertama adalah memfaktorkan bentuk kuadratnya. Kita mencari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya 8 dan jika dijumlahkan nilainya hasilnya negatif 6, yaitu negatif 2 dan negatif 4. Setelah difaktorkan menjadi K min 2, K min 4.
Jika mencari titik kritis dengan menyamakan masing-masing faktor dengan 0, dari sini diperoleh nilai K sama dengan 2 dan K sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian tanda untuk mengetahui daerah yang memenuhi peridasamaan. Ketika K sama dengan 1, hasilnya positif ketika kita hitung, sehingga kita tidak memenuhi. Ketika K sama dengan 3, hasilnya negatif, sehingga memenuhi. Ketika K sama dengan 5, hasilnya kembali positif, sehingga tidak memenuhi. Karena daerah yang memenuhi berada di antara 2 dan 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Soal peridasamaan irasional dengan mengambil data yaitu sisa storage laptop mahasiswa. Pada soal ini terdapat bentuk akar, sehingga langkah pertama adalah memastikan nilai di dalam akar itu tidak negatif. Oleh karena itu diperoleh syarat S lebih besar dari sama dengan 60. Kemudian kedua ruas ditambah 60 sehingga diperoleh S kurang dari sama dengan 96. Setelah itu, hasil ini digabungkan dengan syarat awal sehingga didapatkan himpunan penyelesaian 60 kurang dari S kurang dari sama dengan 96. 60 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 96. Untuk memastikan bahwa nilai 90 GB memenuhi peridasamaan, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan. Hasilnya akar 30 atau sekitar 5,48 karena 5,48 karena 5,48 lebih kecil dari 6, maka nilai 90 GB memenuhi peridasamaan dan termasuk dalam kategori aman. Nah, mungkin itu sebuah penyelesaian dari implementasi peridasamaan yang datanya diambil dari kuesioner mahasiswa yang sudah dijelaskan saya di atas. Untuk slide selanjutnya saya akan lempar ke teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peridasamaan grafik berdasarkan contoh soal yang ada di slide ini. Jadi, kita akan melihat bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari beberapa peridasamaan dan menggambarkannya ke dalam grafik. Dari soal ini, kita punya dua variabel, yaitu H dan K, yang dimana H adalah jam kerja per minggu, sedangkan K jumlah kunjungan kafe per bulan. Lalu kita diberikan beberapa peridasamaan, yaitu H lebih besar dari 10, lebih besar dari sama dengan 10, lalu H lebih kecil dari sama dengan 24. Lalu K lebih besar dari sama dengan 0 dan K lebih kecil dari sama dengan 4. Yang artinya jam kerja minimal 10 jam dan maksimal 24 jam. Yang kedua, kunjungan kafe minimal 0 dan maksimal 4 kali. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama kita gambarkan dulu garis batasnya, yang dimana gambar garis H sama dengan 10 dan H sama dengan 24, ya, atau garis vertikal. Kemudian garis K sama dengan 0 dan K sama dengan 4, atau bisa digambarkan dengan garis horizontal. Karena semua tandanya pakai lebih besar dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan, maka garisnya penuh atau tegas. Selain itu, kita arsir daerah yang memenuhi semua peridasamaan. Kalau kita gabungkan, H harus di antara 10 dan 24, sedangkan K harus di antara 10 dan 4. Maka daerah penyelesaian berbentuk persegi. Daerah himpunan penyelesaian atau DHP adalah daerah yang dibatasi oleh titik-titik, yang dimana 10,0, 10,4, 24,4, 24,0. Jadi semua titik di dalam persegi itu adalah solusi dari sistem peridasamaan. Peridasamaan bisa digunakan untuk menentukan batasan atau kehidupan nyata. Grafik membantu kita melihat solusi secara visual dan daerah yang memenuhi semua syarat disebut DHP.
Sekian penjelasan dari saya tentang grafik pertidakssamaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, pada bagian akhir ini dapat kita simpulkan beberapa hal penting mengenai pertidaksamaan. Pertama, pertidaksamaan merupakan alat matematika untuk menyatakan batasan atau syarat tertentu dalam kehidupan nyata. Dalam studi kasus yang kami gunakan, pertidaksamaan membantu menggambarkan batas aman jam kerja mahasiswa, frekuensi kunjungan kafe, hingga kapasitas penyimpanan laptop. Kedua, grafik pertidaksamaan memudahkan kita memahami solusi secara visual dengan menggunakan daerah hasil penyelesaian atau DHP. Kita dapat melihat secara langsung area yang memenuhi syarat dan area yang tidak memenuhi syarat. Ketiga, terdapat aturan penting yang harus selalu diingat, yaitu ketika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dibalik. Aturan ini sering menjadi sumber kesalahan dalam penyelesaian soal. Keempat, berdasarkan hasil survei terhadap 14 mahasiswa pada studi kasus surviving kuliah, data nyata dapat dimodelkan menjadi bentuk matematika. Contohnya adalah pertidaksamaan H lebih besar atau sama dengan 10 dan lebih kecil atau sama dengan 24 untuk jam kerja paruh waktu. Dan K lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 4 untuk frekuensi kunjungan kafe ideal. Selain itu, sekitar 57% responden telah berada pada rentang frekuensi kafe yang dianggap ideal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertidaksamaan tidak hanya dipelajari sebagai teori dalam kalkulus, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Demikian pemaparan kami mengenai materi pertidaksamaan dan visualisasi grafik pertidaksamaan dalam kalkulus. Melalui studi kasus surviving kuliah, kita dapat melihat bahwa konsep matematika yang dipelajari di kelas sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, mulai dari mengatur waktu kerja, mengelola pengeluaran, hingga menjaga produktivitas akademik. Semuanya dapat dianalisis menggunakan konsep pertidaksamaan. Kami berharap presentasi ini dapat membantu memahami bahwa matematika bukan hanya kumpulan rumus, tetapi juga alat untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan nyata secara logis dan terukur. Terima kasih atas perhatian Bapak dan kawan-kawan semua. Kami siap menerima masukan maupun diskusi lebih lanjut. Terima kasih.